Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Akhwati hafizakunallah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan pada kesempatan pagi jelang siang atau sudah masuk duha, pertengahan duha pada hari ini. Semoga mudah-mudahan Allah langgengkan iman, Islam, juga ketaatan, keinginan untuk selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Karena memang hidup itu kualitasnya ditentukan oleh satu hal saja, yaitu syukur. Kita menyebutnya dengan istilah terima kasih. Nggak ada orang hidup selamat kalau nggak tahu terima kasih. Anak nggak tahu terima kasih kepada orang tuanya, maka jadi anak durhaka dan kelak pasti hidupnya akan bermasalah. Seorang karyawan nggak tahu terima kasih sama pimpinan, maka lama-kelamaan pasti akan ada masalah. Hidup bertetangga juga sama, bersahabat juga begitu kan. Bayangkan ibu-ibu pasti nggak suka ada orang cuma mau diajak tapi nggak pernah ngajak. Berarti juga kan nggak tahu terima kasih, rahimakumullah. Atau sebaliknya, cuma mau diundang tapi nggak pernah mau mengundang. Itu juga tidak tahu terima kasih. Jadi kualitas hidup ini faktor terbesarnya adalah tentang terima kasih. Makin baik kita dalam berterima kasih, maka biasanya hidup itu juga otomatis makin hari makin lebih baik. Kenapa? Karena pada hakikatnya benar, hidup ini anugerah, itu betul banget. Ayat pertama surah Al-Insan, ya kan? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia nggak boleh lupa bahwa tadinya dia nggak ada, dia nggak eksis, dia bukan siapa-siapa, tapi kemudian dia diciptakan oleh Allah SWT dan kemudian dia menjadi ada dan eksis. Jadi eksistensi hidup itu berawal dari keberadaan. Karena kita ada, maka ada nama, ada orang tua, ada ibu, ada bapak, ada daerah asal, ada suku. Karena ada bentuk ini, ada wujud, maka ada pakaian, maka ada cantik, ada ganteng, maka ada pangkat, ada jabatan. Dan itu ternyata tidak melekat pada fisiknya, tapi melekat pada fisik dan ruhnya. Karena kalau ruh aja berarti hantu, ya kan? Kalau apa mungkin ibu-ibu lebih menghargai, lebih menghormati kuntilanak daripada manusia hidup? Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena dia nggak berjasad. Kita nggak pernah menganggap hantu itu eksis, benar-benar eksis. Maka hantu menjadi objek yang ditakuti dan untuk diusir. Ada nggak ibu-ibu yang di sini melihara hantu? Ada nggak? Nggak ada. Atau pengen banget berterima kasih sama hantu? Itu nggak mungkin. Nah, kita itu terdiri dari dua unsur itu, unsur ruh dan unsur jasad, ya. Fisik dan rohani, zahir dan batin. Nah, ketika bergabung dua hal itulah yang membuat kemudian kita menjadi sangat eksis, ya kan? Misalnya nih lagi gini saya meninggal, dicabut nyawanya, ibu-ibu nggak mungkin bilang, tolong Ustadz dipindahkan. Ustadz nggak mungkin dipindahkan. Yang dipindahkan itu adalah jenazahnya, benar kan? Iya. Lagi gini saya kena serangan jantung, terus saya jatuh meninggal. Ibu-ibu nggak mungkin nanya begini, Ustadz udah dimandiin belum? Emang ibu-ibu memandiin saya? Pasti ibu-ibu bilangnya gini, jenazahnya udah dimandikan belum? Kata Ustadznya langsung lengser, ya kan? Namanya hilang, berubah menjadi nama baru, jenazah atau mayat. Itu yang sering kita lewatkan itu, kesadaran itu.
bahwa yang bikin kita ini eksis, dianggap, dipanggil dengan nama kebesaran, boleh nyonya, boleh ibu, boleh bapak, boleh ustadz, boleh kiai, boleh apapun. Itu karena bersatunya ruh dengan jasad. Begitu dicabut ruhnya, tinggal jasad tok, kita langsung kehilangan eksistensi kita. Betul nggak? Emang mungkin nih, misal nih rumah saya lagi gini ngobrol sama ibu-ibu. Nggak di sini dong saya tidur malam, tidur di kamar ya kan? Begitu dicabut ruhnya, saya masih dibalikin ke kamar nggak? Ibu-ibu? Nggak dong. Nggak ada kan? Jenazah dari rumah sakit dibawa ke kamarnya, ditidurin di ranjangnya, masih ada? Ada begitu nggak? Pernah lihat gitu? Nggak bakalan. Dia ditidurin di mana? Di tempat yang selama ini dia dilarang untuk tidur di situ. Di mana? Di sini nih, di tengah sini. Nggak dibolehin kan sama istrinya tidur di sini? Pasti nggak boleh. Papa gimana sih kok disuruh tidur ke kamar. Tapi begitu nggak ada lagi ruh, ditidurin di mana? Di sini. Nggak boleh. Kalau tiba-tiba si ibu istrinya misalnya, jangan ini suami saya, biarin dia tidur di ranjangnya. Orang pada bingung, ibu sudah jangan ibu, masa ditidurin di ranjang orang mayat. Ya. Maka kualitas eksistensi ini berawal dari kemampuan kita untuk berterima kasih. Karena hakikatnya kita nggak menguasai apapun. Betapa banyak orang muda mati tiba-tiba, orang sehat sakit tiba-tiba. Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Maka itu sebagaimana kita selalu ingin berterima kasih kepada manusia, berterima kasih pula lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berterima kasih kepada Allah. Karena sungguhnya semuanya berawal dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa nikmat terbesarnya? Ketika Allah masih menyatukan antara jasad dengan ruh. Itu nikmat terbesarnya. Sehingga kita masih punya nama, masih bisa hidup, masih bisa beramal, masih dianggap, masih dimuliakan, masih mendapat kesempatan untuk terus melanjutkan kehidupan. Ya, rahimakumullah. Tema kita hari ini, tadi sebagai mukaddimah, tema kita tentang wanita teladan di dalam Al-Quranul Karim, perspektif surah At-Tahrim. Ya. Isu ini atau tema ini sudah sering dibahas sebenarnya, ibu-ibu. Dalam Islam, wanita teladan itu banyak sekali. Ya. Ada khusus kalau dalam Islam ada Khadijah, ya. Khadijah. Ibu-ibu lebih senang jadi siapa? Khadijah atau Aisyah? Hah? Kenapa? Kenapa ibu? Ibu-ibu lebih senang jadi Aisyah? Hah? Kenapa bu? Aiywa. Cuma satu ibu aja yang nyambung. Ya, berarti benar-benar udah belajar sirah. Si ibu, saya lebih ingin meneladani Khadijah katanya. Sisanya pengen jadi Aisyah, pengen muda tapi lupa. Ya, dulu saya kalau di kampung-kampung kan ibu selalu gitu kan, mereka Khadijah Kubro, pasti nyebut Khadijah Kubro. Dulu awal-awal saya suka nanya, ini kenapa sih nggak pernah nyebut nama Aisyah? Ya, salah satu alasannya ya benar sih, alasannya karena peran Khadijah yang luar biasa terhadap Islam. Maka kalau ada kan orang tuh suka iseng ibu-ibu, tapi ini ibu-ibu nggak terlalu sensitif kan dengan isu-isu beginian ya, biasa aja ya. Ya, ibu-ibu kan sudah sering ngaji. Orang suka bingung gitu, mempertanyakan sikap Nabi. Waktu Aisyah, kenapa pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan? Apa itu pertanyaannya? Kenapa ketika Nabi bersama Khadijah, Nabi tidak menikah lagi? Ibu nggak pernah nanya itu ke Ustadz yang rutin ngisi di sini. Kenapa nggak nanya bu? Nggak kepikiran. Terus mikir apa? Saya disampaikan kalau di sini kajiannya selalu wanita-wanita teladan, bukan gitu? Ya, harusnya nanya itu bu. Apa jawabannya coba? Kita nggak tahu persis, karena Nabi nggak pernah mengemukakan tentang apa alasan beliau. Karena padahal itu adalah tren masyarakat Arab. Ya, maksud saya justru jadi hina kalau istrinya cuma satu. Ya.
Ibu-ibu jangan ini dimasukkan ke dalam hatinya ya. Saya ceritakan secara aja ya. Ya, saya istrinya satu kok, ibu tenang aja, saya nggak ada masalah. Iya, saya sedang menceritakan tren-tren masa itu. Artinya Muhammad luar biasa alaihi salatu wassalam. Nah, jawaban pertamanya Ibu, kenapa Nabi hanya sama Khadijah? Jawaban pertamanya, Nabi ingin meng-approve bahwa beliau tidak yajri wara asyahwat, tidak mengejar syahwat melalui nikahnya. Ya. Jadi Nabi SAW mengejar perjuangan Islamnya. Nabi ingin membuktikan itu. Udahlah pertama nikah sama yang lebih tua 15 tahun, kemudian ternyata Nabi tetap bersama si, mohon maaf ibu-ibu, kalau bisa dikatakan si ibu tua itu, selama kurun waktu yang cukup lama, fase Mekah semuanya. Fase Mekah semuanya hanya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi ingin membuktikan itu. Yang kedua, jawaban yang Nabi SAW berikan ketika Aisyah merasa cemburu radhiyallahu anha, saat Nabi selalu menyebut nama Khadijah, saat Nabi kalau dengar kata Khadijah langsung ingin ketemu sama keluarganya, ingin berbagi dengan keluarganya dan sebagainya. Aisyah cemburu dan Aisyah sempat melontarkan pernyataan, Muhammad, bukankah Tuhanmu telah menggantikan untukmu perempuan yang lebih baik daripada si perempuan itu? Apa jawaban spontan Nabi? Tidak ada wanita yang lebih baik dari Khadijah. Masya Allah. Keren kan ibu-ibu? Tidak ada wanita yang lebih baik. Itu yang ngomong siapa? Rasulullah. Khadijahnya masih hidup nggak? Udah enggak, udah meninggal. Dan Nabi sudah membuktikan kan, beneran ketika Khadijah hidup, Nabi cukup sama Khadijah saja. Kemudian Nabi sebutkan 4 alasannya. Alasan utamanya, karena ia menolong dakwahku ketika semua orang membenciku. Ya. Jadi percaya sepenuhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rahimakumullah, Khadijah. Kenapa Nabi tidak menikah lagi? Karena Nabi sudah punya wanita terbaik untuk dirinya. Yang menolong dakwahnya kan luar biasa. Nabi katakan, ia menolongku saat semua orang menjauhiku. Ia mencintaiku saat semua orang membenciku. Ia percaya kepadaku saat semua orang mengatakan aku berbohong. Dan kemudian ada yang terakhir, ia memberiku anak laki-laki. Kata Nabi SAW. Ya, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu nggak sensitif kan ya? Ya, saya harus sampaikan itu karena ini kajian teladan wanita, ya jadilah seperti Khadijah, sohehah, sebagaimana tadi dijawab oleh si ibu itu. Ya, belajarlah jadi Khadijah. Ya, lihat perjuangan apa yang dilakukan oleh Khadijah, ya, seperti apa dia bersama suaminya, sikapnya dan sebagainya. Yang sering disampaikan dalam buku-buku sejarah itu, di antara yang paling menakjubkan adalah respon Khadijah ketika menyambut kepulangan Nabi dari Gua Hira. Setelah menerima 5 ayat pertama dari Al-Quranul Karim, ya kan? Iya, udahlah jarang tidur di rumah. Ya, memasuki usia 41 tahun, Nabi jarang di rumah. Jarang di rumahnya bukan siang aja, sampai malam. Beneran Nabi nggak pulang. Bermalam-malam, berhari-hari Nabi di sana di Gua Hira. Apa yang dilakukan Khadijah? Komplain. Seandainya Khadijah komplain, mengeluh, pasti ada rekaman sejarahnya. Tapi apa yang dilakukan Khadijah? Kalau dia lihat suaminya nggak pulang-pulang, dia tahu bekal suaminya menipis, dia naik ke Gua Hira itu. Itu bukan bukit, gunung beneran. Gunung batu yang kalau salah langkah bisa kepleset, jatuh, guling-guling, meninggal. Dia nganterin makanan buat suaminya. Kemudian dia turun lagi. Dia ikut nginep. Sejarah ada yang mengatakan ikut nginep kalau memang udah capek sekali atau udah malam, ya udah ikut nginep di sana. Ikut nginep di gua, bukan ngajak suaminya pulang tidur di rumah. Sebesar itu cintanya ke suaminya. Memberikan hak kepada suaminya untuk melakukan apa yang ia rasa baik untuk dirinya. Itu istri yang luar biasa itu, Khadijah. Kalau tahu, oh suaminya udah
kayaknya cadangan pakaiannya menipis nih, dia juga naik ke atas bawa pakaian. Beliau radhiyallahu anhu nggak pernah ngomong kepada Nabi, Muhammad ngapain sih ribet tahu, di bawah aja kek, nginepnya di sini ya udah pagi ke sono ntar sore pulang. Khadijah nggak pernah mengucapkan kata-kata itu. Tapi yang ada dalam diri Khadijah adalah bagaimana agar ia bisa mendukung aktivitas suaminya sebaik-baiknya, seberat apapun itu. Dan itu berat sekali ibu-ibu. Saya 98 naik ke atas, waktu haji lagi berikutnya, saya nggak kuat lagi naik. Terus teman-teman sempat sampai naik ke atas. Yeah. Turun Nabi dari Gua Hira, juga menakjubkan responnya ya kan. Sampai-sampai Allah turunkan surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Itu kan awalnya kata Nabi kepada istrinya, saya sampai di rumah, zambiluni, selimuti aku. Wajahnya ketakutan, suaranya gemetaran. Rasulullah SAW. Boleh kan pintu itu nggak dibuka dulu, ditanya dulu, diinterogasi dulu suaminya. Ada apa sih? Kok begini? Tiba-tiba jarang di rumah. Sekalinya pulang, bikin masalah. Tapi Khadijah nggak begitu. Khadijah sepenuhnya yakin, walaupun dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dia sepenuhnya yakin suaminya adalah pria terbaik. Maka dibukakan pintu, disambut, diselimuti, dan kemudian Nabi belum cerita. Khadijah ngomong apa? Suamiku, tidak mungkin Allah ingin buruk untukmu. Engkau laki-laki baik, engkau menyambung silaturahim, engkau memaafkan. Lah malah dipuji. Pulang dalam keadaan aneh, suaminya belum bisa memberikan penjelasan apapun, malah dipuji oleh Khadijah. Ya, Ibu, kalau niru Aisyah, niru cerdasnya, hafalannya yang luar biasa. Dari semua wanita muslimah, Aisyah dianggap wanita yang paling cerdas. Karena memang waktu menikah sama Nabi usianya masih sangat muda. Tapi dari semua istri Nabi, yang paling besar perannya dalam membela Islam, yang paling besar cintanya kepada Nabi, yang menurut Nabi ia memberikan segala-galanya untuk Nabi, untuk Islam, itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Nah, rahimakumullah. Hari ini kajian kita berbasis Al-Qur'anul Karim, ya, surah At-Tahrim harusnya dari ayat 9. Ya. 9, 10, 11, 12. Ayat ke-9-nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud 'alaihim. Wahai Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Jahid itu jihad. Ya. Berjuanglah menghadapi. Kalau diterjemahkan jadi begitu, berjuanglah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlud 'alaihim, dan bersikap tegaslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, karena tempat kembali mereka adalah jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Di rahimakumullah, ini kan tentang keadaan perjuangan Islam atau kondisi perjuangan Islam yang dialami oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Bahwa memang tidak ada yang mudah, ibu-ibu. Tidak ada yang mudah, benar-benar nggak ada yang mudah. Ibu-ibu pernah ngebayangin nggak bahwa ternyata kehidupan keluarga itu penuh dengan cobaan dulu ketika akan nikah? Enggak kan? Benar nggak? Saya nggak pernah ngebayangin itu dulu. Saya kira wah ini indah sekali, sampai jujur ibu saya dulu berpikir saya nggak mikir anak sama sekali. Kaget itu istri saya waktu saya di Maroko dengan situ. Abi, Umi hamil. Kata dia marah. Gimana sih katanya? Hamil ya. Sampai segitunya, sampai nggak kepikiran sampai ke sana. Ya. Hampir semua kita mungkin sama. Nikah itu tentang kebahagiaan. Tapi ternyata nggak ada yang mudah kan? Sahih? Ya. Karena kalau tiba-tiba ibu menjawab, nggak usah, keluarga saya happy banget. Berarti ibu melampaui Nabi dong. Ini surat At-Tahrim ini kan diturunkan karena ada gesekan dalam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah kalau ibu kemudian ngeklaim saya happy aja, saya nggak ada masalah sama sekali, mungkin ibu perlu bercermin lagi, masih normal nggak nih saya nih? Maka rahimakumullah,
Ya ayuhan nabi, wahai nabi, berjuanglah menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini isu tentang apa sih? Kenapa kalau dalam kitab tafsir seperti yang saya bawa ini, karangan Syekh Qadhi, ya, bukan Syekh Qadhi Abi Muhammad Abdul Haq bin Atiyah Al-Andalusi, Al-Muharrir Al-Wajiz, beliau masukkan ayat 9 itu dalam kelompok atau dalam paragraf ayat 9, 10, 11, 12. Di situ menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita nggak sadar, nggak tahu bahwa sebenarnya ada musuh, ada rintangan yang siap menghadapi kita. Jadi ujian terberatnya bukan tantangan itu sendiri, tetapi kesadaran tentang tantangan itu. Sahih nggak ibu? Saya kasih ilustrasi sederhana aja ibu. Melintas di malam hari yang gelap, ya, di sebuah jalan yang ibu nggak tahu di situ ada lubang. Lubangnya nggak dalam sama sekali, lubangnya kecil, tapi karena ibu nggak tahu, ibu nyetir dengan kecepatan yang lumayan cepat sehingga ibu kaget. Begitu siang hari nanti ibu melintas lagi di situ, ibu heran loh, lubangnya kecil ya. Kok saya sekaget itu semalam? Karena ibu berasumsi nggak ada rintangan, nggak ada lubang, nggak ada masalah. Ya. Sebaliknya ibu, sebaliknya mereka yang tahu, diinformasikan, ada ilmunya, ada wawasannya bahwa nanti akan ada rintangan A, B, C. Bahwa di jalan yang kelihatan mulus ini, nanti di depan sana ada jalan rusak. Yang rusaknya cukup parah, lubangnya cukup besar. Di tengah malam yang gelap, ibu mulai pelan dong. Ya kan, misalnya nanti ya bu ya, hati-hati ya, jangan ngebut sekitar 2 km dari sini. Di situ saat informasi itu disampaikan, ibu masih menikmati jalan yang mulus. Tapi si orang itu ngasih tahu nanti di depan setelah 2 km jalannya jelek. Ibu antisipasi itu. Ibu benar-benar pelan, bawanya pelan. Ibu menikmati. Kelas. Dan ibu kemudian bisa saja mengatakan begini. Katanya jalannya rusak amat, tapi kayaknya enggak deh. Begitu siang hari ibu balik lagi. Ibu lihat ke sini, bener ya Allah lubangnya gede-gede banget. Tapi karena ibu tadi pelan, ibu ada ilmunya, ada pengetahuannya. Ibu tahu bahwa di depan akan ada rintangan, akan ada halangan. Ibu sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapinya. Jadi ujian terberat kita adalah kita nggak sadar bahwa sebenarnya ada halangan, ada rintangan yang harus dihadapi. Sehingga kita nggak pernah membuat persiapan apapun. Sehingga ulama mengatakan, ibu-ibu, bukan ujiannya yang berat, kitanya yang nggak siap. Benar nggak? Soheh? Iya. Anak-anak kita tuh sekolah, coba kalau dia belajar, dia rajin, ini nyantai aja pulang sekolah ketawa ke TV, senyum-senyum. Padahal tadi ujian matematika. Ya, sebaliknya, yang nggak pernah belajar, ujian bahasa Indonesia aja puyeng. Ya, jadi rahimakumullah, semuanya tentang kesadaran bahwa hidup ini penuh dengan rintangan. Nah, paling enak itu kalau kita sudah kebaca apa kira-kira yang akan terjadi di depan. Ya kan? Sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita sendiri. Nah, lagi-lagi, kenapa beral-Quran? Karena Al-Quran membicarakan semua hal-hal yang akan terjadi di dalam hidup kita. Baik yang sudah maupun yang belum. Dan Al-Quran gak pernah tidak akurat prediksinya. Kan kita menyebutkan prediksi, bukan ramalan. Ya kan? Tapi apakah prediksi itu gak terjadi? Justru sebaliknya. Pasti selalu terjadi. Tapi kenapa kita tetap mengatakan itu prediksi? Karena belum terjadi. Ya. Dan Al-Quran selalu benar. Maka kenapa kita merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Nah, dalam rangkaian ayat yang berbicara tentang wanita-wanita hebat itu, Al-Quran mengawalinya dengan ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Ini yang jadi soal pertama. Kita tidak serius memerangi dalam tanda kutip kekufuran dan kemunafikan yang berada di dalam diri kita masing-masing, ibu-ibu. Ya. Kita nggak serius memerangi itu. Tadi yang saya mukadimahi tentang syukur. Kebalikan dari syukur itu adalah kufur. Kufur. Puncak dari kekufuran baru kemudian seseorang itu mendapat gelar kafir. Puncaknya begitu. Karena nggak lagi percaya kepada Allah.
Ketika seseorang sadar bahwa Allah sangat baik kepada dirinya, maka ia pasti harusnya berterima kasih, ngaku. Ini dari Allah, bukan dari saya. Ketika dia selalu mengaku bahwa yang ia dapatkan itu sumbernya Allah, maka ia pasti ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya. Karena Allah nggak pernah menunda untuk memberi, ya kan? Emang ada syarat untuk terus bisa bernafas, ibu-ibu? Nggak ada kan? Sama sekali nggak ada syarat iman, nggak ada syarat Islam untuk bisa menghirup oksigen. Syaratnya, paru-paru masih bekerja, itu aja kan? Sahih? Iya. Sebaik itu Allah. Sebaik itu Allah. Ya, maka rahimakumullah, yang perlu diawasi ibu-ibu adalah kualitas kesyukuran kita. Benar-benar diawasi. Ini gimana sih? Telat mulu sholat. Anak-anak nggak peduli sholat. Kan mereka tuh hidup enak karena Allah. Nggak pernah pada ke masjid, padahal laki-laki. Kan mereka bisa punya profesi, bisa beraktivitas karena Allah. Maka cara terbaik atau cara termudah agar kita bisa selalu bersyukur adalah dengan mengaitkan segala-galanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waspadai kemunafikan. Munafik, apa tuh munafik? Bersikap lebih baik dari apa yang diyakini. Loh, kok bisa begitu? Karena gak enak sama orang. Sesederhana itu alasan orang munafik. Ingin menunjukkan secara dohir apa yang tidak ada di dalam batin. Ya, jadi biar nggak jadi munafik harus berani. Ya, ini live ya. Nanti diedit nggak? Nggak. Susah kasih contohnya. Ya nggak apa-apa, biarin aja biarin. Ya. Berarti, oh ya, misalnya saya aja. Kalau contoh ibu-ibu terus ibu-ibu protes. Saya tiba-tiba nggak sayang lagi sama istri saya. Kalau kalimat ini didengar istri saya kan saya jadi nggak bisa ceramah lagi, Bu. Entah gimana ketemu istri saya biasa aja kayak ketemu temen gitu. Musibah nggak itu, Bu? Musibah kan? Nggak boleh kan? Di pandangan mata suami ketemu istri kayak ketemu temen itu nggak boleh. Haram. Ketemu istri kayak ketemu istri, bukan temen. Atau kayak ketemu adik, kayak ketemu kakak, kayak ketemu emak, nggak boleh. Ketemu istri ya ketemu istri. Ya. Apa tuh pandangan suami ketemu istri? Ibu, bersyahwat. Nggak ada ketemu anak perempuan bersyahwat, ketemu emak bersyahwat, ketemu adik bersyahwat, ketemu kakak bersyahwat. Satu-satunya perempuan yang boleh ketika dipandang oleh suaminya bersyahwat itu istrinya. Dan tiba-tiba dia nggak punya perasaan itu. Masalah nggak? Masalah kan? Kita sedang bahas bab munafik. Terus apa yang saya lakukan? Ini contoh aja saya misalnya. Terus yang saya lakukan, saya mulailah berpura-pura bersyahwat. Munafik. Terus, apakah solusinya saya harus bilang ke dia? Kok saya nggak tertarik ya sama kamu? Nggak munafik, jadi musibah kan? Oh iyalah. Udah nggak bisa pulang gitu. Apa yang terbaik, Ibu? Jangan ucapkan ke dia, ucapkan ke diri sendiri, ucapkan ke Allah, ya Rabb, ada apa dengan diriku ya Rabb? Karena itu bukan diri kita yang sesungguhnya. Kan udah pakai akad nikah. Akad itu kan stempelnya Tuhan. Lah orang surat stempel manusia aja dipegang kuat luar biasa. Lah ini stempel Allah. Kan pakai bawa nama Allah tuh akad nikah itu. Mana mungkin Allah salah? Jadi di stempel hatinya nyatu. Keterpikatannya menyatu. Si suami sayang istri, si istri sayang suami. Tiba-tiba perasaan itu hilang dari suaminya. Yang paling musibah apa? Apa kata suami dalam hatinya? Ada dua pilihan kan? Dia mulailah berpura-pura mencintai istrinya. Musibah nggak ibu? Musibah. Musibah. Itu sama aja kayak anak kita jatuh main luka, Bu, ditutup pakai apa? Apa tuh yang nutup luka itu? Iya. Emang nyembuhin? Iya. Enggak kan? Enggak. Besok luka lagi, tutup lagi. Besok luka lagi, lukanya nambah, bukan malah sembuh. Apa yang harus saya lakukan? Ada yang pilihan yang lain, rahimakumullah. Dia enggak berpura-pura, tapi kemudian dia ngomong langsung. Dia bilang apa? Ini jujur nih. Kok aku tiap kali pulang ngelihat wajahmu itu biasa aja ya? Musibah enggak itu, Bu? Juga musibah. Apa salahnya dari ungkapan itu atau pernyataan itu?
dia mulai menyepelekan Tuhannya. Seolah-olah akad nikah itu berbasis waktu. Nggak boleh kan? Aku menikahi, aku terima nikahnya anak bapak bin Fulan dengan emas kawin sekian 20 tahun. Boleh nggak, Bu? Hah? Nggak boleh dong. Batal kan nikahnya? Nggak boleh ada syarat dalam narasi akad nikah. Kalau ada syarat, langsung batal. Tanpa syarat. Penerimaan itu tanpa syarat. Jadi suami itu tanpa syarat. Nah, kan akadnya Allah. Maka berarti kan dari Allah. Apa pilihan sikap terbaik? Dia harus berani untuk kembali ke Allah mempertanyakan apa yang rusak dari dirinya. Sesuatu yang harusnya dinikmati sebagai bagian dari kehalalan, dia justru tidak menikmatinya. Ini tidak jauh beda dengan orang yang tidak menikmati waktu sholatnya. Sholat kan perintah. Menikah itu perintah. Dan yang ada di hadapannya adalah istri sahnya. Kok dia nggak bersyahwat ya? Ada masalah kan dengan dirinya? Ya, maka harusnya ia muhasabah diri. Ia kembali ke Allah. Ia kembali ke Al-Quran. Ia ngaji lagi, ia baca lagi Al-Quran. Ia bersihkan dosa-dosa dirinya. Agar kemudian pandangan matanya kembali ke pandangan yang seharusnya. Seperti itu ya, Ibu. Maka di ayat pertama, ayat 9 bunyinya, ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqin. Nanti dalam konteks yang lebih luas, ini adalah tentang yang terjadi pada masa itu, perlawanan terhadap orang-orang yang terus-menerus merongrong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk tentunya kalau kemudian nih kita harus membasmi penjahat, masa kitanya boleh jadi penjahat? Nggak boleh dong, iya kan? Iya. Nah sekarang kita harus, Nabi SAW diperintahkan untuk tegas terhadap kufar dan munafikin. Terus masa kitanya boleh jadi orang kufur dan orang munafik? Ya nggak boleh. Ya, tadi kita sudah bahas, biar nggak kufur, maka kita harus selalu menghadirkan Allah dalam semua aspek hidup ini. Sebut Allah, Ibu. Jangan pernah sebut yang lain. Sebut Allah dulu, seyakin-yakinnya Ibu, Masya Allah, luar biasa Ibu, sehat sekali, kok kelihatannya makin hari malah makin muda, padahal pastinya Ibu makin tua, bener kan? Kadang-kadang ada yang begitu kan? Dia si Ibu langsung apa? Iya, nggak tahu. Saya perawatannya di sini, lokasinya ini, alamatnya. Dia lupa sama Allah. Harusnya nyebut apa? Alhamdulillah. Anda juga bisa kok seperti saya. Ini anugerah Allah aja. Sampai tuh si ibu itu nanya mulu, udah setengah jam baru dikasih tahu. Jadi bawa-bawa Allah dulu. Ke anak juga begitu. Ya, Masya Allah Ibu, anaknya cerdas ya, hebat sekolahnya, belajarnya, bahkan sekarang udah dapat pekerjaan dan seterusnya. Tidak jarang kan yang, ya Alhamdulillah namanya dia belajar luar negeri, ya gak usah segitunya lah. Ya, bawa Allah aja dulu. Enggak, ini karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Kemudian munafik tadi kita sudah bahas, berarti jangan membiarkan diri kita jadi pribadi yang munafik. Jangan pernah berpura-pura kecuali untuk kepura-puraan yang diizinkan Allah. Ada nggak kepura-puraan yang diperintahkan? Ada. Kapan? Kalau dengar Quran ayat tentang neraka, nangislah. Nggak bisa nangis, berpura-pura nangis. Tabakau, kata Nabi. Ya, tapi nggak ada kepura-puraan mencintai pasangan hidup. Nggak ada, Bu, perintah begitu. Kalau engkau pulang lihat istrimu, engkau nggak sayang lagi, pura-pura sayang aja. Itu nggak ada. Rahimakumullah. Ya. Ibu-ibu silahkan balik sendiri ya. Itu kan saya cerita suami. Ibu-ibu kan bukan suami kan? Nah, ibu-ibu istri. Belajar ngaji itu bukan biar ibu-ibu bisa nyalah-nyalahin suami. Belajar ngaji biar ibu-ibu menjadi lebih baik. Ya. Berikutnya. Waghlud alaihim. Bersikap tegaslah terhadap mereka. Yang terakhir dari ayat ke-9 ini harus tegas dengan suasana batin kita masing-masing. Tegas. Sahabat dulu sangat tegas terhadap diri mereka sendiri masing-masing ketika mereka gagal memaksimalkan syukurnya kepada Allah SWT. Semisal, biasa sholat malam, nggak kebangun sholat malam. Paginya langsung banyak zikir, langsung banyak sedekah. Mereka segera berjuang agar tetap bisa bersyukur dengan cara yang lain. Biasa bersedekah, kali ini nggak bisa banyak bersedekah karena mungkin hartanya sedang kurang, maka mereka memperbanyak zikirnya. Jadi jangan kalau tegas itu jangan malah ke orang lain, ibu-ibu. Kita kadang-kadang ke orang lain kenceng banget ke diri sendiri, Masya Allah, dibiarkan terus aneh. Ya, harus berani tegas
dengan diri sendiri, tegas. Kemudian yang kedua, tegas tentang kemunafikan. Jadi kalau udah mulai nggak sinkron antara dohir dengan batin, tegaslah kepada diri sendiri. Kalau memang setelah murajaah ya, setelah evaluasi, misalnya gini, sesuatu yang kita suka, terus suatu hari kita nggak suka lagi, tapi kok dohirnya pengennya tetap terlihat suka, maka cross check dengan agama, cross check dengan Quran, cross check dengan hadis. Jangan-jangan itu memang sesuatu yang nggak pantas lagi disukai. Ini contohnya bukan pasangan hidup, teman akrab. Akrab itu kan dari bahasa Arab kan? Aqrabun. Apa arti aqrabun? Paling deket. Kalau qarib, deket aja. Ini udah akrab. Pakai qaf. Ya. Tiba-tiba merenggang, menjauh. Ibu bingung. Si temen nanya mulu, kamu kenapa sih? Kok kayaknya berubah? Tapi ibu dalam hati ibu, iya emang kok sama dia saya males ya? Saya udah nggak pengen dia nelpon, udah nggak pengen diajak pergi-pergi, udah. Tapi ibu kalau ketemu jadi nggak enak. Jadi ibu seolah-olah masih antusias ketemu temennya itu, padahal sebenarnya enggak. Munafik kan? Munafik. Harus diselesaikan, harus tegas dengan diri sendiri. Baca teks Al-Quran, tanyakan kepada agama. Ternyata dapat jawaban, apa itu? Sejak ibu ngaji, ibu tidak suka lagi dekat dengan orang yang selalu ghibah. Terjadi secara simultan dalam diri ibu itu. Itu terjadi terhadap siapa? Sejak ibu ngaji, ibu kok rasanya nggak betah ya. Lihat orang kemana-mana nggak tutup aurat. Ibu nggak benci orangnya, tetapi ibu mulai membuat klasifikasi siapa diri ibu sesungguhnya. Personifikasi itu hadir akhirnya. Ibu jadi nyaman dengan orang tertentu, jadi tidak nyaman dengan orang tertentu. Based on pengetahuan dan wawasan yang ibu dapatkan. Berarti positif itu. Maka segera hilangkan kemunafikannya. Ya udah, kalau dia nelpon nggak perlu dijawab, selesai masalahnya. Tinggal bilang, maaf saya lagi nggak sempat, atau maaf saya lagi ngaji, dan itu nggak salah sama sekali. Ya. Dan ibu mulai mengajak si teman itu untuk ikut gaya ibu yang sering ngaji. Jadi rahimakumullah, ini dua hal yang perlu benar-benar kita waspadai dalam hidup ini. Jangan sampai kita, tadi Nabi kan disuruh berjuang menghadapi mereka-mereka yang memusuhi Islam, tapi terus kitanya malah menyimpan musuh itu di dalam diri kita. Kita nggak pernah menyelesaikan masalah kekufuran, kegagalan kita untuk bersyukur. Kita nggak pernah menyelesaikan masalah kemunafikan, kegagalan kita untuk menjadi diri kita sendiri dalam setiap waktu. Baik, sekarang ayat ke-10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ya. Jadi untuk orang-orang kafir, dua istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Contoh buruk. Ya. Contoh buruk. Ibu-ibu, kebayang nggak sih Bu, Allah memilih istri Nabi untuk menunjukkan contoh buruk? Ya, luar biasa kan? Kalau ibu-ibu suaminya Nabi nggak? Nggak dong. Bisa pakai nanya lagi. Mungkin nggak istri selain istri Nabi bisa seburuk istri Nabi? Mungkin kan? Mungkin. Saya ulang pertanyaannya. Mungkinkah? Mungkin tidak. Istri selain istri Nabi bisa seburuk istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut? Bisa. Itu kenapa kita belajar ayat ini hari ini. Sesolehah apapun, ibu-ibu, kondisi kita saat sekarang ini, sama sekali tidak menutup kemungkinan kita bisa berubah menjadi seburuk-buruk istri di muka bumi ini. Lah ini suaminya Nabi loh Bu. Yang ibu-ibu di sini nggak ada yang suaminya Nabi. Suami Nabi aja bisa begitu. Saya sampaikan juga ini ke istri saya. Bahwa walaupun kamu suamimu ustadz, nggak ada jaminan kamu pasti benar. Nggak ada jaminan kamu pasti tetap baik. Termasuk nggak ada jaminan hatimu akan selalu terjaga. Kalau kamu sesumbar, merasa sombong dengan statusmu, maka tinggal tunggu aja ujian dari Allah. Ya, luar biasa ayat ya. Ayatnya nggak perlu panjang-panjang, cukup singkat. Maka hari ini ibu-ibu, apapun yang kita lihat dari pasangan kita,
sebaik apapun dia, jangan pernah menganggap itu kebaikan permanen selama ia masih bernyawa. Karena orang hidup itu yang abadi hanya perubahannya. Semua makhluk hidup itu abadi dengan perubahannya. Ya, istri Nabi, Bu, Masya Allah. Nabi Nuh keren kan? Kalau Nabi Lut, oke lah, ada yang bilang, Ustaz kan Nabi Lut gak masuk ulul azmi. Tapi Nabi Nuh, Masya Allah. Bahkan gak sedikit sejarawan mengatakan startnya itu di masa dari sejak Nabi Nuh, Nabi dan Rasul pertama. Bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kata mereka, tapi startnya bahkan sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Mereka sebenarnya di bawah dua hamba kami yang paling soleh. Ayo. Fakhanatahuma, maka kemudian berkhianat kepada keduanya. Apa itu khianat? Khianat itu tidak menepati janji. Ya. Tidak al-wafa bil ahdi. Apa kata Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 34? Aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ayo. Penuhilah janji. Ya. Jadi sudah soleh suaminya, tapi istrinya yang gagal memenuhi janji menjadi istri yang solehah, yang mau mendengarkan apa kata suaminya. Ya, jadi ibu-ibu nanti lengkap, ibu-ibu sabar aja, jangan buru-buru nih, Ustaz tapi suami saya nggak soleh Ustaz, nggak usah gitu, diam aja dulu, sabar. Ya, ini kalau yang suaminya soleh, dan saya yakin ibu-ibu suaminya pada soleh kan, insya Allah. Alhamdulillah. Kok amin berarti belum dong? Kan amin artinya semoga, berarti sekarang belum. Alhamdulillah lah, alhamdulillah gitu. Ibu-ibu gimana sih? Alhamdulillah, semoga makin soleh lagi, ya kan? Iya, jangan amin ke amin. Loh, berarti belum soleh sekarang. Amin artinya semoga, semoga. Fakhanatahuma. Maka apa yang perlu diwaspadai? Jangan sampai khianat. Khianat, ibu-ibu. Khianat. Apa tuh khianat? Nggak nurut, nggak melaksanakan apa yang diperintahkan, mencurigai, berburuk sangka dan sebagainya. Ya. Itu berat kan ibu-ibu ya? Berat karena dhon, prasangka, dugaan. Itu muncul cepat sekali. Maka apa instruksinya dalam Al-Quran? Wala tukthiru minadh-dhon. Jangan banyak-banyak berprasangka. Nggak usah prasangka buruk. Banyak prasangka saja dilarang. Ya. Sehingga ulama mengatakan penilaian terhadap sesuatu basisnya dohir aja. Dohirnya bagaimana nih dohirnya? Udah, dohirnya pulang ke rumah, bertanggung jawab, ngurus anak-anak. Ya udah, itu dohirnya. Hanya jangan cukupkan sampai di situ. Kalau yang ini kan ilustrasi Quran tentang sejarah masa lalu. Peristiwa itu terjadi terhadap para nabi sebagai skenario dari Allah agar kita belajar. Bayangkan ibu-ibu, kalau yang suaminya soleh saja, mereka bisa berkhianat. Artinya apa? Suami nggak mampu menentukan takdir sang istri. Nah sekarang pengajian ini kan depan ibu-ibu nih, ibu-ibu kan istri nih. Nah pertanyaannya, mungkin nggak mensolehkan suaminya? Ibu, mungkin nggak? Hah? Ada yang tidak, ada yang mungkin. Kan pertanyaannya mungkin. Ya mungkin lah. Mungkin banget. Dia terinspirasi dengan istrinya. Yang saya alami sama si bapak-bapak itu yang ngaji bareng saya itu. Ibu hari ini Bu, nih yang ngaji itu ya kan ada bapak-bapak ngaji tuh. Kadang ke rumah atau kemana ngaji. Yang bapak-bapaknya yang kan start ngaji pasti masih berantakan kan, baca Quran yang berantakan, kok sholat kadang ke masjid, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak sholat. Setelah ngaji sekian tahun, pertanyaannya, siapa yang bapak-bapaknya sangat akseleratif ngajinya, terakselerasi kemampuan baca Qurannya, rutin ke masjidnya? Siapa ibu-ibu? Yang istrinya solehah. Iya, pengaruh istri itu luar biasa ibu.
Ada yang bapak-bapak itu baru-baru ngaji itu beliau nggak mau jadi imam karena memang belum bisa baca bagus. Setelah ngaji sekarang jadi imam, bisa jadi imam. Bukan imam di rumah, imam di masjid. Kemudian beliau bisa khutbah Jumat. Kemudian beliau hafalannya terus nambah. Karena ustadznya nggak banyak pengaruhnya. Ustadz cuma memotivasi aja, tapi karena istrinya. Siapa istrinya? Guru ngaji. Iya. Kesolehan istri selalu menjadi motivasi penting buat suami. Ya, tapi harus solehah beneran. Tidak hanya solehah ilmunya, tapi solehah juga perilakunya. Tidak hanya solehah perilakunya, tapi solehah juga lisannya. Ya kan? Ada juga, Bu. Tapi pengecualian ya, jarang-jarang terjadi. Istrinya guru ngaji. Dia nggak lebih baik ngajinya pada udah sekian tahun. Dan saya ngobrol, antum bukannya kalau ngaji di rumah pasti dikasih tahu sama istri kan enak kan, istrinya jago ngaji. Beliau jawab apa ya, Bu? Serem, Ustaz. Saya mending ngaji sama antum, kalau di rumah salah dikit diteriakin. Depan anak-anak saya dikoreksi, malu saya, Ustaz. Kalau antum kan enak, kita udah CS-an. Antum dengerin aja dulu, saya baca satu ayat, habis itu antum ngasih tahu. Lah istri saya enggak, Ustaz. Lagi saya baca belum satu ayat, baru satu kata, salah, langsung dikoreksi, salah dikoreksi. Ya, itu contoh, ibu-ibu. Jadi ternyata soleha itu nomor satunya akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bagi suaminya yang belum soleh. Ya, jadi mungkin banget. Ya, sampai ini pertanyaannya kan ekstrim. Kalau ibu-ibu di sini nggak se ekstrim yang pengajian ibu-ibu di tempat lain yang saya suka hadiri itu, Bu. Mereka tahu nggak, Ibu? Mereka nanya apa, Bu? Ustaz, suami saya ya Ustaz ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang, emang meninggal? Masih hidup? Kata gitu. Kok innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Pokoknya serem dah Ustaz. Terus ibu mau nanya apa? Itu ibu-ibu nanya apa, Pak? Ustaz, ibu-ibu dia nanya, Ustaz, maaf ya Ustaz ya, kalau saya cerai aja gimana Ustaz? Terus saya tanya, terus ibu sekarang nggak dinafkahi? Nggak dikasih mobil, nggak dikasih rumah? Dikasih semua, Ustaz. Ngaji dibolehin nggak? Boleh. Terus kenapa ibu minta cerai? Lah itu Ustaz, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dia Ustaz. Istrinya mungkin solehah, tapi nggak berakhlak. Iya kan? Rahimakumullah. Ya, fakhanatahuma. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'an dakhilin. Nah, ibu-ibu, untuk yang ini nih, untuk ayat ke-10, pelajarannya berarti nomor satunya adalah, maaf ya ibu-ibu, saya bukan ingin menggurui, tapi harus saya sampaikan makna ayat ini untuk para istri. Nggak boleh sedikit pun kepedean dengan keadaan kebaikan suaminya sekarang. Sedikit pun nggak boleh. Lah ini nabi loh, Bu. Suaminya nabi. Ya. Kalau nabi saja tidak bisa merubah takdir istri, apalagi suami ibu-ibu kan? Iya, termasuk saya tentunya manusia biasa juga untuk istri saya. Ya, kemudian pelajaran kedua dari ayat ini, ibu-ibu kan alhamdulillah udah ngaji nih, maka solehahkanlah suaminya. Baru ibu-ibu terbebas dari status khianat. Ini kan ada khianat nih. Fakhanatahuma, bukan solehahkan, solehkan. Iya, solehahkan. Fakhanatahuma, jangan khianat. Kan ibu berjanji kan, dulu Bu, lagi akan nikah, pengen nggak masuk surga sama suaminya? Kalau sekarang saya nggak berani nanya. Dulu pasti pengen kan? Iya. Lagi akan nikah, pasti ya Allah pengen bahagia bersama, apalagi menua bersama, terus punya cucu bersama. Ya, tapi nggak ada kakek nenek itu tidur seranjang loh, Bu. Iya, makin tua mereka biasanya ranjangnya pisah gitu. Iya. Solehkan. Dengan cara apa? Dengan mensolehahkan dirinya masing-masing. Mulai dari mana? Mulailah dari akhlaknya. Berikutnya, kita ke ayat 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Nah, sekarang ini untuk yang beriman. Imra'at Fir'aun. Istri Fir'aun. Ya. Gak ada kan yang di sini suaminya Fir'aun? Gak ada. Ya, alhamdulillah. Ada ibu jangan lagi bilang amin ya. Kalau amin berarti sekarang jadi Fir'aun nih.
Iya, enggak mungkin, enggak mungkin nih. Ya. Seburuk apapun enggak mungkin, rahimakumullah. Ya. Nah, kan sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya suami sekarang, atau jikapun dia ada buruknya, ada salahnya, dia enggak seperti Fir'aun. Maka ibu-ibu harusnya bisa jadi lebih kuat bahkan dibandingkan istrinya Fir'aun, Asyah. Itu maksudnya. Ya, kan suaminya bukan Fir'aun, kenapa lemah sekali? Ya, kenapa selalu mengeluh? Lihatlah Asyah, betapa hebat, betapa kuatnya. Padahal suaminya Fir'aun. Ibu-ibu sudah sering dibahaskan, siapa Fir'aun? Manusia paling taghut di muka bumi sampai hari kiamat. Paling melawan, paling aneh, paling membangkang, paling kejam, paling zalim, udah nggak ada lawan. Udah nggak akan ada lagi manusia lain yang kayak Fir'aun, beneran nggak akan ada. Karena Al-Quran hanya menyebut Fir'aun yang paling fatal. Sampai hari kiamat, Fir'aun yang paling mengerikan. Dan suami ibu-ibu semua bukan Fir'aun. Walaupun mungkin mereka masih ada salahnya. Ya, maka harus berani mengucapkan itu ibu-ibu. Untuk melawan bisikan setan dalam hatinya. Jangan kayak si ibu yang saya ceritakan tadi itu. Kan suaminya nggak Fir'aun. Jadi ibu harus bunyikan itu. Riki salah nih. Suaminya salah, ibu ngomong, ngebatin aja bu, jangan diomongin. Tapi kan suamiku bukan Fir'aun, dia jangan ngomong gitu, ya musibah lah. Ibu pelan aja ngebatin, tapi kan dia bukan Fir'aun, dia baik. Dia cuma salah aja sesekali. Ya, rahimakumullah ya. Harus seperti itu. Dan nggak boleh melemah. Tiru Asyah. Tiru Asyah. Nah di sini, di kitab tafsir ini diceritakan ibu. Asyah itu ada riwayat jadi Fir'aun tahu bahwa Asyah beriman dengan Musa. Tapi Fir'aun kesulitan untuk memastikan itu. Akhirnya dia nyuruh perwakilannya, jadi nyuruh orang-orang tertentu untuk mendeteksi itu, apa benar Asyah itu sudah beriman dengan keimanannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nggak taunya terbukti dan kemudian dizolimi. Kisahnya ibu-ibu sudah baca, dan kalau di dalam tafsir di Ibnu Atiyah beliau menyebutkan Asyah itu pada saat kan dibakar kan ya, itu dia sudah meninggal duluan, jadi dia tidak merasakan ya pedihnya kezaliman itu, seperti itu. Kita lanjutkan ayatnya. Apa doanya Asyah? Ibu-ibu, doanya penting. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Rumahku, surgaku. Mungkin nggak rumahnya Asyah kayak surga? Enggak. Berarti kan nggak surga kan rumahnya? Lihat aja redaksi doanya. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Berarti Asyah sudah merasa bahwa rumahnya di dunia itu nggak kayak suasana surga, bukan baiti jannati. Ya. Tapi Asyah nggak berputus asa, karena dia yakin dan sadar bahwa sungguhnya kehidupan itu tidak berhenti di dunia, tapi kehidupan akan terus berlanjut sampai hari akhirat. Selama seseorang itu baik, punya Allah, ia akan terus masih punya harapan. Punya Allah berarti punya harapan. Ya, ibu-ibu ya. Ini jadi gak enak nih, harusnya yang ceramah nih ibu-ibu, harusnya ustazah. Ya, ibu-ibu pasti ngeliat saya, alah dia suami mah gampang dia ngomong. Ya, harus punya harapan. Ya. Ada Allah, ada harapan. Ini kan situasinya udah ekstrim nih. Kan si istri udah berubah, udah ngaji, udah solehah, udah menunjukkan akhlakul karimah, ya kan? Tapi kok makin hari makin menjadi-jadi suaminya. Nah, dari yang tadinya dia belajar dari ayat ke-10, sekarang berlanjut belajarnya ke ayat 11. Niru kekuatan Asyah. Masya Allah. Nah, Asyah bersandar ke Allah. Nah, ibu-ibu, sekarang kan nggak perlu juga, kemudian ibu-ibu berpikir gini, loh Ustaz, kayaknya saya masuk yang ayat ke-11 deh, nggak usah begitu. Iya kan? Iya, mending, ibu-ibu, mending begini aja, kayak yang tadi, kita antisipasi. Kan lebih baik antisipasi kan? Antisipasi, bagaimana cara antisipasinya? Dari sekarang, jangan bersandar ke suami. Bersandarlah ke Allah.
Sekarang kan lagi aman-aman nih, lagi baik. Langsung bersandar ke Allah agar bisa selalu kuat, karena cuma Allah yang As-Samadu, satu-satunya tempat bersandar yang tidak lagi bergantung kepada yang lain. Cuma Allah tok. Allah nggak pernah berubah, manusia berubah, ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah antar pasangan hidup, tapi hubungan antara orang tua dengan anak, berubah nggak anak-anak, Bu? Berubah kan? Ya. Nggak sedikit kan orang tua berduka, sedih. Kenapa? Ya Allah, dulu dia pasti pulang nyari saya. Kalau nggak ditemenin tidur, nggak mau tidur dulu. Kalau nggak diantarin sekolah, nggak mau sekolah. Kalau nggak dijemput, nggak mau pulang. Kalau nggak ditemenin main, nggak mau main. Kalau sekarang, Bu, masih mau ditemenin? Nggak mau. Dia bilang, mama apaan sih? Terakhir ada ibu-ibu nanya itu sambil nangis ke saya. Ustadz, anak saya Ustadz, sekarang kalau saya masuk ke kamarnya, saya pengen ngobrol sebentar. Dia bilang, mama jangan lama-lama. Semoga anak-anak ibu-ibu nggak seperti itu ya, Bu. Ya. Salah anaknya atau salah ibunya? Hah? Anak salah juga sih, ya kan? Dia harusnya berbakti dong. Tapi ibunya harusnya nggak perlu terlalu berduka kalau bersandarnya ke Allah. Harusnya ibunya bilang apa? Alhamdulillah ya Rob, aku sudah berhasil mendidik anakku menjadi anak yang mandiri. Terima kasih ya Allah. Ya kalau bersandarnya ke Allah. Ya. Berikutnya, wa najini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Selamatkan aku dari Fir'aun. Apanya dari Fir'aun? Yang mengerikan, kedolimannya. Dan perbuatannya, apa perbuatan Fir'aun? Perbuatan Fir'aun? Semua perbuatan Fir'aun. Yang dia merasa dia jadi Tuhan. Dia membunuh bayi laki-laki hidup-hidup. Ya, masih kecil, langsung dibunuhin. Ya, mendolimi banyak orang dan sebagainya. Wa najini min fir'auna wa amalihi. Ada yang nanya, boleh nggak redaksi doa ini digunakan, diucapkan kalau memang situasinya udah memuncak, suaminya udah mengerikan, nggak jadi Fir'aun, tapi udah gayanya kok gini amat sih, ya baca aja doanya ini. Wa najini min zauji wa amalihi. Selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Selamatkan ya Allah. Ya. Minal qaumidz zalimin. Wa najini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ibu-ibu, begini. Mungkin bisa saja bukan dari suami, ya. Bukan suami yang berbuat zalim. Tapi bisa saja, ibu-ibu, situasi ini, situasi kedoliman layaknya Fir'aun ini, layaknya yang dialami oleh Asiyah ini, muncul dari lingkungan tempat ibu-ibu berada, tempat ibu-ibu tinggal, tempat ibu-ibu bekerja. Ya. Begitu ibu ngaji, ibu pakai jilbab dong, ibu tutup aurat. Makin ngaji, jilbab itu makin membaik, makin lebih baik lagi. Emangnya lingkungan akan menerima dengan lapang dada? Tidak semua lingkungan kan? Kecuali jika memang ibu beraktivitas di lingkungan yang benar-benar islami. Jika tidak, mereka pasti akan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang konten pertanyaan itu sebenarnya kezaliman. Ya. Pertanyaan yang menindas. Kayak dia alim aja, sok soleh. Emang kalau nggak pakai jilbab kayak saya ini, perempuan nggak benar. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya, ibu-ibu. Lingkungan. Jadi mungkin suaminya oke, baik-baik aja, tapi ibu menghadapi situasi berat layaknya yang dialami oleh Asiyah itu, justru malah dari lingkungannya. Karena di dalam ayat ini, di penghujung ayat ke-11 itu berbunyi, wa najini minal qaumi adz-dzalimin. Asiyah berdoa seperti itu. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi Asiyah itu ternyata ujian yang dialaminya, tantangannya tidak hanya dari suaminya di rumah, tetapi juga dari kaum Fir'aun. Ya. Tapi dia kenapa bisa sekuat itu? Karena tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat harapannya. Ini yang jadi soal, ibu-ibu. Kita sering bahas ini. Ketika kita berubah jadi baik, nurut sama Allah, harusnya harapan atau targetnya untuk dunia, untuk sekarang ini tersisa hanya ketentraman hati saja.
Jangan tambahkan yang lain-lain ibu-ibu. Karena yang lain nggak ada yang jamin. Nggak ada jaminan itu dalam Quran. Misalnya gini, kalau saya solehah, suami saya pasti jadi baik. Nggak ada jaminan itu. Nah itu, Asia solehah kan? Emang Fir'aun akhirnya jadi baik? Enggak. Kapan Fir'aun taubatnya? Begitu mau tenggelam, saat ngejar Nabi Musa nyebrang Laut Merah. Iya kan? Udah terlambat, nggak diterima taubatnya sama Allah SWT. Ya. Jadi, hati-hati dengan rahimakumullah perasaan bahwa kalau saya baik, saya solehah, nanti rezeki mudah, suami baik, anak baik, apalagi tetangga jadi baik, itu nggak jaminan. Apa yang dijamin pasti sama Allah? Cuma satu tok. Apa itu ibu-ibu? Hati. Hati saya jadi tentram. Cuman itu yang dijamin. Itu pasti terjadi. Tapi soal rezeki, banyak orang soleh rezekinya nggak bertambah. Soal lingkungan membaik, banyak orang soleh yang lingkungannya malah memburuk. Walaupun yang seperti itu jarang terjadi. Tapi yang pasti akan dirasakan oleh semua orang ketika ia makin baik sama Allah, hatinya makin tentram. Dan kalau hatinya makin tentram, udah pasti hidupnya makin enak. Benar nggak ibu-ibu? Ya, nih, enak banget makannya. Perut nggak sakit, nggak sedang sakit lambung, nggak sedang sakit mah, nggak aman. Tapi yang sakit hati, kemakan nggak bu? Enak nggak diajak ngopi tapi sedang sakit hati? Ya nggak enak lah rasa kopinya. Udahlah pahit tambah pahit kan? Ya rahmatullah. Ya, hati itu menentukan kualitas hidup. Mata jadi lebih jernih, senyum jadi lebih enak dilihat, makan enak, tidur enak, semuanya jadi enak karena hatinya tentram. Nah, biar hati tentram, mendekatlah ke Allah, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya konsep ini kan diadopsi kemudian kan? Diadopsi dalam teori-teori kemanusiaan. Misalnya apa? Mereka mengatakan Anda tidak perlu terpengaruh dengan kebobrokan orang lain. Tetaplah jadi diri Anda sendiri, ya kan? Iya, sama kayak kalau ada orang marah-marah, kita kan diminta jangan respon dengan kemarahan. Kalau Anda ikut marah berarti Anda tertular hawa buruknya, virus buruknya. Itu sebenarnya konsep Quran. Lihat aja Asia, nggak tertular jadi Fir'aunah kan? Enggak, iya. Jadi Fir'aun aja, nggak ada Fir'aun mu'annath, Fir'aunah. Ya, jadi Asia. Kelas bersandar ke Allah. Sehingga orientasi harapan target dunianya kenapa bersandar ke Allah, saya pengen tentram. Dan udah pasti dapat insya Allah. Kemudian orientasi akhiratnya silahkan sebanyak-banyaknya. Kalau Asia nyebut soal jannah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Nah, ibu-ibu kalau gitu, kalau suaminya mulai ajaib, ibu doa gitunya agak kenceng. Mudah-mudahan suaminya ngaji. Jadi dia tahu, wah, ini udah minta rumah di surga nih, kayaknya dia udah gak enak di sini. Ya, mudah-mudahan dia segera berubah, insyaallah. Terakhir, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Contoh kedua untuk orang yang beriman, Maryam anak Imran, Maryam binata Imran. Perlu banget nggak nyebut binti Imran? Perlu, karena Allah nyebut dia kan. Tapi berarti ada makna kan di balik penyebutan itu. Padahal disebut Maryam aja juga kita udah paham yang dimaksudkan adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika disebut Maryam putrinya Pak Imran, itu berarti perempuan baik itu, perempuan solehah itu, perempuan hebat dan kuat itu berawal dari ayah yang hebat. Ibu-ibu, pastikan suaminya, kalau ibu punya anak gadis, menjadi ayah yang hebat untuk anak gadisnya. Anak perempuan itu nggak mungkin terinspirasi tentang kekuatan, ketabahan, kesabaran, keteguhan dari ibunya. Dia malah lihat ibunya sebel. Ya, itu kejadian nggak? Kejadian ya? Enggak juga ya? Alhamdulillah kalau enggak. Ya. Kuatkan suaminya agar menjadi pria terbaik di mata anaknya. Saya nggak mau pakai istilah orang-orang ayah adalah cinta pertamaku. Ya. Tapi ayahku adalah diriku.
itu bagi anak perempuan. Kalau dalam pepatah Arab disebutkan bintu abiha. Anak gadis itu adalah anak ayahnya. Ya. Maka si ayah harus hebat. Si ayah kalaupun salah nggak boleh kelihatan salah di depan anak perempuannya. Si ayah kalau sebel sama istrinya nggak boleh kekesalannya kelihatan di depan anak gadisnya. Si ayah pokoknya nggak boleh ada lemahnya di depan anak perempuannya. Ya. Maka si ibu nggak boleh cemburu kalau si ayah lagi sama anak gadisnya. Ya. Kelas itu yang pertama, Maryam binata Imran. Pelajaran yang kedua, allati ahsanat farjaha. Itu hal pertama yang harus benar-benar dijaga, ahsanat farjaha. Ya. Yang ketiga, fanafakhna fihi min ruhina. Maka karena ia menjaganya, maka kami berikan ruh kami di sana. Ruh kami. Ini kajiannya panjang lebar rahimakumullah penggunaan kata ruh, sehingga kemudian ada yang berasumsi, lah ini kan hampir sama seperti yang diyakini oleh keyakinan yang lain di luar Islam. Mereka juga menyebutkan kata roh dengan embel-embel tambahan. Saya nggak seberani itu membahas ini. Saya hanya ingin mengatakan dalam kitab tafsir itu ruh itu ya udah ruh aja, ruh dari Allah. Ruh maksudnya nyawa. Ada juga yang mengatakan fanafakhna fihi mir ruhina, ini ya dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Seperti apa bentuk wujud nyatanya ya wallahu alam. Kehidupan yang langsung dihantarkan oleh Jibril dimasukkan ke dalam tubuhnya Maryam. Ya. Tapi kalau ini kan nggak mungkin terjadi terhadap ibu-ibu sekalian. Yang perlu digarisbawahi yang allati ahsanat farjaha, ahsanat farjaha. Susah saya ngebahasnya. Tapi ibu-ibu jadilah istri yang istimewa buat suaminya dalam makna yang sesungguhnya. Kalau di kitab-kitab itu dituliskan tentang hubungan suami istri itu harus menunjukkan kualitas cinta layaknya malam pertama mereka. Ya. Itu tanggung jawab istri. Barulah kemudian dari istri lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Seperti itu. Berikutnya, wasaddaqat bikalimati rabbiha, dan ia membenarkan apa yang disampaikan, perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaddaqat bikalimati rabbiha. Jadi enggak ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti enggak ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Selalu ngaji dan ngaji dengan artinya. Ya. Yang kita ngaji kalau di masjid itu beda lagi ya. Yang kita ngaji di lantai 2 itu. Beda ya Bu ya. Nah, pernah saya sampaikan ibu-ibu, mulai saat sekarang nih. Oh sama. Tapi kok di situ sedikit? Oh gitu. Oh kalau di rumah rame ya. Ya udah di rumah aja ngajinya, kan nggak ada keharusan ngaji di masjid. Iya di rumah aja Bu biar rame. Iya. Ya, terus kalau berhalangan kan nggak bisa juga di masjid, ya kan? Ya. Nah, ibu-ibu, sekarang nih sudah saatnya Quran itu jangan lagi yang tanpa terjemah, harus berterjemah Quran, ya kan? Karena kalau nggak, gimana caranya membenarkan apa kata Allah lah kita nggak ngerti, ya kan? Jadi sekarang sortir di rumahnya semua Quran yang nggak ada terjemahnya sedekahin buat anak-anak belajar ngaji. Kalau belajar ngaji kan masih belajar baca, nggak perlu tahu arti. Nah sementara ibu-ibunya di rumah beli Quran berterjemah. Dah. Terus yang kedua ibu-ibu, pesannya nih dari ayat ini, wasaddaqat bikalimati rabbiha. Jangan baca ayat kecuali paham artinya. Jangan lewatkan satu ayat kecuali paham artinya. Ibu baca ayat. Berarti ibu berencana untuk baca terjemahnya, terserah. Ibu mau baca sehalaman, 2 halaman, dan setelah itu baca terjemahnya semuanya. Tapi kalau ibu cuma mau baca satu ayat, ya udah satu ayat baca terjemahnya. Ya. Kalau enggak apanya yang mau dibenarkan? Ini kan PR besar nih hari ini. Saddaqat bikalimati rabbiha. Membenarkan kata Allah. Gimana caranya membenarkan? Orang kita nggak ngerti, Allah nyuruh apa? Itu kan kayak anak kecil, kayak saya dulu kecil. Ke warung, beli garam. Ya mak, pergi, pulang bawa gula. Orang dia nggak dengerin ngomongannya maknya. Ya kita udah baca. Makanya kan terakhir setelah ngaji selalu Sadaqallahul azim. Apa artinya? Maha benar Allah. Dia udah benarkan, tapi benarnya dengan
lisan, pernyataan, bukan benar dengan kesadaran. Padahal nggak ngerti apa yang dibaca. Maka dari sekarang usahakan Qur'annya berganti dengan yang ada terjemah. Kalau ibu-ibu model ikut one day one juz, ternyata ibu nggak kuat kalau baca sejuz kemudian baca lagi arti, waduh saya nggak sempat. Dikurangi aja komunikasi sama panitianya, sama yang ngontrol grupnya. Saya sekarang udah nggak bisa, saya maunya setengah juz, tapi saya mau baca setengah juz berikut artinya. Seperti itu. Ya. Terakhir, wakanat minal qanitin. Dan Maryam itu adalah perempuan yang nurut. Iya kan? Nurut kan? Kan risau tuh, kok bisa hamil padahal nggak punya suami. Itu dari Allah. Itu disuruh nyender ke pohon kurma. Kan nggak ada yang nolong tuh. Ke pohon kurmanya digoyangkan sampai ada kurma yang jatuh. Ya, konsumsi kurma. Ya, jadi nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya dari ayat 12 ini, yang pertama tadi tentang anak perempuan itu sangat ayah sekali. Ya, jadi ayahnya harus soleh, harus baik. Kemudian yang kedua, ibu-ibu anak juga kan dulunya kan? Iya. Ayahnya soleh nggak? Ibu nggak mau kan ayahnya dibilang nggak soleh? Maka ibu wajib jadi solehah. Masa terus ibu komplain ke orang tua? Itu bukan anak berbakti namanya. Ustaz, saya emang begini Ustaz, agak aneh-aneh dikit. Karena ayah saya dulu nggak soleh, hingga bisa gitulah. Ya. Sekarang aja ibu jadi solehah gitu. Jadi kalau wih ini pasti ayah si ibu soleh banget nih, ya kan? Alhamdulillah, itu kan jadi doa yang baik buat orang tua kita insya Allah. Yang kedua, allati ahsanat farjaha. Ya, jaga benar-benar kehormatannya ibu. Ya. Kalau itu mungkin ya mudah lah sekarang. Tapi hati jaga juga lah hatinya. Jangan asal lihat yang ganteng langsung naksir, pengen tahu, pengen kelihatan. La rahimakumullah. Ya. Kan ya hadisnya kalau Nabi itu nggak ada hadis perempuan. Saya nggak ngerti hati perempuan, saya nggak pernah jadi perempuan. Bu. Tapi kalau laki-laki, kan kata Nabi kalau lihat perempuan di jalan, terus tertarik, pulang, ya kan? Pulang temui istri. Nah bayangkan begitu pulang temui istri, istrinya marah-marah. Kok cepet amat pulangnya? Musibah nggak? Musibah lah. Bukannya disambut kek. Ya. Ya. Yang ketiga, sadaqat bi kalimati rabbiha. Ya, benarkan apa kata Allah, pesan Allah, diiyain. Apa aja kata Allah, oh iya ya Allah, iya ya Rabb, iya. Caranya baca Quran dengan terjemah. Dan yang terakhir, jadilah wanita yang penurut. Penurut nomor satunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini. Dalam kehidupan keluarga nih, misal ibu suaminya aneh menurut ibu cross check aja ke Quran, ke hadis Nabi. Ustaz, suami saya ajaib nih Ustaz. Nanti kan ada jawaban dari agamanya kan? Oh itu nggak ajaib, ibu yang ajaib misalnya. Iya kan? Itu kadang-kadang terjadi Bu. Mau contoh nih. Sekarang lagi kejadian nih, beberapa bulan ini. Kan dulu di teman-teman yang ngaji saya itu, dulu banget kita motoran, jauh-jauh motorannya. Sampai ke Ciletuh, ke Sukabumi. Terus bosen, sepedahan sampai ke mana tuh? Sebelum Cirebon apa? Majalengka. Ya, sepedahan sampai ke Majalengka. Sampai nginep sepedahan apa tuh yang turun bukit itu, ya Allah sampai berdarah-darah, ada yang patah-patah itu sepedahan. Dah, kan musim-musiman bapak-bapak itu kadang-kadang kayak anak-anak juga. Ya saya ikut aja kan. Iyalah orang diajak. Ustaz ikut. Udah gitu sekarang hiking. Lagi ngetren hiking, trekking. Pergi pagi, pulang sore. Nah, istrinya curiga dong. Nah, mereka pakai saya tamengnya. Perginya sama Ustadz Ali gitu mereka gitu. Ya. Kalau mereka kan bisa dong bertameng sama saya, tapi saya bertameng sama siapa? Masa saya bilang ke istri saya pergi sama, istri saya bilang apa? Umi ikut. Ya Allah, ya udah ikut dia, ikut. Nah, Ibu, saya mau cerita apa? Saya mau kasih tahu. Kan ada yang nanya terus kan, ngaji kan nanti ada ngaji yang istri-istrinya ikut ngaji tuh. Ngaji itu istrinya, Ustadz, ini Ustadz gimana nih Ustadz? Suami-suami kami, masa olahraga mulu kerjanya?
qanitin, nurut. Tapi cross check ke agama kan. Nah, terus saya tanya, Ibu, suaminya yang olahraga terus itu, apakah dia melupakan kewajiban keluarganya? Lupa hak ibu sebagai istrinya? Lupa hak anak-anak? Jawabannya apa? Enggak sih Ustaz. Terus apa masalahnya suaminya olahraga? Cuma saya nggak suka aja lihat Ustaz olahraga mulu. Nah, itu berarti tidak qanitin. Ya, Ibu, berarti enggak qanitin. Sama, suami juga sama. Suami nggak bisa gitu. Dia tiba-tiba punya keinginan terhadap istrinya yang nggak pernah dikonfirmasi dulu ke agama. Itu dia ngotot lagi. Enggak, pokoknya kamu harus begini. Emang agama ngewajibin saya begini? Padahal enggak kan? Ya, dia harus konfirmasi. Sama. Suami harus konfirmasi lagi, istri juga harus konfirmasi lagi. Apanya yang harus dikonfirmasi? Perasaannya. Takutnya perasaan itu keliru. Dikira suaminya udah nggak benar, padahal masih benar. Dikira istrinya nggak benar, padahal masih benar. Misalnya. Ya, misal apa Bu? Kalau suami apa misalnya? Istrinya ngopi-ngopi mulu, dikit-dikit nongki, dikit-dikit nongki. Ibu-ibu ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada kan? Ya, kita pulang nggak ada di rumah, kemana? Dia foto. Kita tanya, Umi di mana? Tahu nggak Bu? Dia foto ini, foto gelas kopi. Terus di Sherlock. Ngomong kek, ngasih tahu lagi di mana? Ya, Masya Allah. Dosa nggak istri begitu Bu? Hah? Ya nggak dosa lah, ya kan? Iya. Kan dia perginya juga izin suaminya kan? Iya. Nggak dosa Bu. Yang dosa itu nggak pulang-pulang. Iya. Nggak apa-apa. Kelas? Perlu disimpulkan semua nggak? Setiap ayat ini kita bisa mengambil pelajaran besarnya. Nomor satu adalah musuh terbesar justru ada dalam diri kita sendiri. Apa itu musuhnya? Tidak mau bersyukur. Dan yang kedua, tidak mau realistis, sinkron antara dohir sama batin. Itu musuh tuh. Jadi akhirnya kita hidup tersiksa. Pelajaran dari ayat 9. Terus ayat ke-10. Pelajarannya bahwa nggak boleh kepedean. Semua pasti bisa berubah. Ya kan? Semua pasti bisa berubah. Maka sebenarnya ada teori perubahan nih Bu. Teori perubahan itu biar aman nih, karena pasti berubah, berubahlah selalu menjadi lebih baik. Karena kan pasti berubah nih. Tapi kalau stagnan, maka beresiko berubah menjadi memburuk. Jadi berubahlah menjadi lebih baik. Jadi berubah terus, iya berubah. Suami saya berubah. Dulu rajin sholat di rumah, sekarang nggak pernah lagi. Karena sholatnya di masjid. Suami saya berubah. Dulu kalau tidur enak, bangun pas subuh. Sekarang berubah, bangunnya jam 2, sholat malam. Harus dipastikan selalu ada perubahan. Isi ruang perubahan itu dengan kebaikan. Agar tidak terisi dengan tidak terisi dengan keburukan. Kesimpulan dari ayat ke-11, rahimahullah. Jadilah seperti Asiyah. Masya Allah. Ya, ini penting banget ibu-ibu. Jadilah seperti Asiyah. Yang kuat, yang hebat, yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ayat ke-12. Kuatkan suaminya agar menjadi ayah yang baik untuk anak gadisnya. Kemudian jaga kehormatan dirinya, jaga hatinya, dan kemudian beranikan diri untuk selalu mengatakan iya kepada Allah SWT. Baca Al-Quran berikut terjemahnya. Dan yang terakhir, jadilah istri yang penurut sama suami. Ya, tapi tetap dengan selalu konfirmasi. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama, Ibu-ibu. Saya tetap ingin mengatakan, saya mohon maaf. Ini pasti ada biasnya kan, karena kan saya laki Bu. Ya, harusnya yang nyampaikan materi begini, perempuan. Gitu. Jadi dia sinkron, ibu-ibu ngedengernya, ya iyalah, kan dia istri juga. Gitu. Kalau ibu dengerin saya, alah Ustadz. Gitu. Ya, tapi kan saya harus sampaikan, ada dalam Al-Quran. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, boleh dipersilakan.
Malu ya? Cukup. Cukup jelas apa masih mencerna? Tulis saja Bu, tulis di kertas kecil. Anonymous, nggak usah ketahuan nama orangnya. Silakan. Ya. Saya mau bertanya, Ustaz. Saya sering dengar suka ada berbohong demi kebaikan dalam hal apapun. Apakah itu dibenarkan secara agama atau tidak? Ya. Bagus Bu pertanyaannya. Tapi ini nggak konteks suami istri kan ya? Bisa juga. Justru bukan hanya diizinkan tapi diperintahkan Bu. Perang misalnya. Dalam perang itu kalau nggak bohong ya bukan perang namanya. Al-harbu khida. Perang itu adalah tipu muslihat. Ya masing-masing kan punya strategi sendiri-sendiri. Kalau strateginya diumbar ya nggak jadi perang, langsung kalah. Itu kalau dalam suasana perang. Yang kedua, diperintahkan untuk berbohong untuk mendamaikan. Si ibu A bilang ibu B nggak benar. Si ibu B bilang ibu A nggak benar. Datang si ibu C, datang si ibu C, ibu A bilang, ibu masya Allah ibu B itu seneng banget sama ibu. Ibu dipuji-puji tahu. Padahal sebaliknya tadi malah dihina. Itu bagian dari upaya untuk mendamaikan. Itu juga boleh. Seperti itu ya ibu ya. Tapi bohong. Dulu pernah ada ulama ngasih tahu. Ya sebenarnya. Ya, kalau dalam hubungan suami istri itu bukan bohong, bu gombal. Iya. Ya. Boleh nggak ya? Apa kasusnya misalnya Bu? Kasih contoh lah. Nggak berani ya? Ya tapi kalau memang itu jujur, yang tadi kan sinkron antara bunyi dengan hati, nggak apa-apa, itu bukan bohong kan? Tapi kalau nggak begitu, ya jangan, nggak boleh. Nyenengin aja sih, bohong, biar dapat jajan tambahan. Nggak boleh Bu. Kan tadi kita bahas itu, jangan sampai kita jadi munafik dan bahaya Bu, bahaya nanti setelah sekian tahun, ya Allah dia kepedean ya, merasa dia ganteng padahal hancur misalnya. Itu harus disembuhkan dan harusnya kan memang terlihat sebagai kalau istri ngelihat suaminya kan harus selalu pria terbaik ya. Kalau enggak berarti kan ada masalah dalam diri si istri itu sendiri yang perlu diperbaiki. Jadi kalau dia terus-terusan seperti itu judulnya selalu dalam rangka nyenengin suami, itu ada footnote-nya Bu, di bawahnya apa? Biarkan aku sakit menderita. Iya kan? Iya, harusnya dalam rangka menyenangkan suami, sebagaimana ia adalah cintaku misalnya. Karena emang dia mencintai suaminya, jadi dia menyenangkan suaminya, ya memang harusnya begitu. Tapi kalau dia menyenangkan suaminya, tapi sebenarnya hatinya sakit, iya, dia sembuhkan dulu sakitnya. Kenapa saya sakit? Kok saya nggak bisa maafin ya? Emang itu sesuatu yang nggak boleh dimaafkan? Kita boleh nanya itu kan, ibu-ibu? Saya sering sampaikan ini ke bapak-bapak yang nanya gini, Ustaz, saya dendam Ustaz. Dulu saya ada bisnis sama beliau itu, terus saya tanya, Bapak, memang ini objek yang nggak boleh dimaafkan. Kalau Bapak maafkan, Bapak berdosa. Ya. Siapa yang rugi ketika kita nggak memaafkan? Orang yang nggak dimaafin, apa kitanya yang nggak memaafkan? Siapa yang rugi, Ibu? Yang rugi, yang lebih sakit hati yang tidak memaafkan. Selalu seperti itu. Maka perintahnya, maafkan. Fa'fu wasfahu dalam Al-Quran. Ekstrim kan yang dialami Nabi? Ekstrim Ibu. Itu kalau kita udah pasti nggak bisa maafin. Apa itu? Perang Uhud. Strateginya udah bagus, bayangannya pasti menang karena tahun lalu menang di Badar. Sekarang tahun ketiga Hijriah, ternyata kota Madinah diancam. Sekarang udah ada pasukan pemanah, udah lengkap lah. Udah kebayang menang. Nggak taunya ada yang nggak nurut sama Nabi. Apa yang terjadi terhadap diri Nabi, ibu-ibu? Nabi masih dikenali nggak waktu pulang ke Madinah? Nyaris nggak dikenali bahwa itu Muhammad. Kenapa? Luka 80, sayatan perang, pedang perang. Kena pisau dapur 2 aja udah gimana rasanya. Itu 80 Bu, 80. Udah nggak dikenali Rasulullah. Dan di tengah-tengah perang berkecambuk,
diteriakkan, diisukan Muhammad telah meninggal. Boleh nggak waktu itu Nabi kecewa banget sama teman-temannya itu, sama sahabatnya? Boleh. Boleh nggak kalau Nabi nggak memaafkan? Boleh banget. Orang gara-gara itu juga pamannya Nabi meninggal kan, Hamzah ya kan? Turun ayat dari langit, fa'fu wasfahu. Maafkan, jabat tanganlah dengan mereka. Kembali bermuamalah dengan mereka. Maka ketika kita tidak mau memaafkan, atau tidak mampu memaafkan, buat pertanyaan berani, emangnya haram kalau saya maafin? Ya, jadi yang paling tersiksa justru ketika dalam sebuah pola interaksi itu, yang paling tersiksa justru bukan yang tidak dimaafin, tetapi yang tidak memaafkan, itu yang paling tersiksa. Ya, maka memaafkan aja, nggak apa-apa. Atau kalau lagu anak kecil itu apa? Let It Go ya. Kan ada tuh lagu anak saya tuh si kecil itu nonton film itu terus Let It Go itu. Ibu ulang-ulang lagu itu aja di rumah, Bu. Iya. Ya, biarkan ia pergi. Ya, Ibu. Silakan, Ibu ada lagi yang mau ditanya. Ibu ada lagi? Ya, silakan. Ustaz yang dari At-Tahrim yang ayat 9 tadi itu kan salah satunya dibilang tegaslah kita pada diri sendiri. Nah, itu caranya gimana ya Ustaz? Kan susah ya. Kalau tegas terhadap orang lain mungkin kita gampang tuh marah atau ngasih tahu. Tapi kalau terhadap diri sendiri kan sebenarnya agak susah karena itu sifatnya adalah memang kemalasan kita sendiri mungkin. Jadi memerangi diri sendiri, kemalasan itu kan susah. Itu gimana ya caranya? Gimana ya caranya ya? Tadi Bu, kalau kayak sahabat aja, tiru sahabat. Misal nih, Ibu rencana bersyukur dengan cara sholat malam. Terus malah ketiduran, bangunnya udah azan subuh. Nah, Ibu selesai sholat subuh yang biasanya zikirnya 15 menit misalnya. Saya harus zikir 30 menit nih. Rencana saya bersyukur semalam kelewat. Udah gitu, karena semalam gak sholat malam, hari ini saya pokoknya harus sedekah gitu. Sahabat modelnya begitu, Bu. Jadi tegaskan sama diri sendiri. Kalau memang sudah diniatkan untuk berbuat baik, maka mereka nggak mau melewatkan rencana itu begitu aja. Terlewatkan karena tidur, karena lalai, karena apa, pasti mereka akan berusaha untuk memperbaikinya, seperti itu. Ya, jadi kan banyak kan yang bisa kita lakukan kan. Jadi dengan begitu nanti ibu-ibu next besoknya kita pasti bisa bangun. Masa saya gagal lagi sih? Masa saya gagal lagi? Ya, termasuk tegas dengan diri sendiri soal kemunafikan yang tadi itu. Makanya jangan berpura-pura dulu, nggak usah berpura-pura. Tapi selesaikan, cepat selesaikan. Sama Al-Quran, sama kenapa saya nggak bisa maafkan? Kenapa saya nggak bisa lagi mengembalikan cinta? Kenapa saya nggak bisa lagi benar-benar perhatian? Ada salah apa dengan diri saya? Jangan selalu kesalahan dilempar ke orang lain. Orang munafik kan gitu tipikalnya. Pokoknya orang lain aja yang salah, dia nggak salah. Ya. Apa mungkin kita nggak punya salah? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kita pasti masih terus punya salah. Jadi harus berani, tegas untuk kembali lagi ke Quran, baca lagi Quran, dan nanti pelan-pelan Ibu kita akan jadi diri sendiri apa adanya. Sebagaimana zahir, begitu pula batin. Karena kalau udah begitu, hidup udah paling enak, Bu. Jadi kalau kita nangis, emang batinnya lagi nangis. Kita senyum, batinnya lagi senyum. Kan nyebelin kan? Senyum, ketawa, batinnya nangis. Ya, atau sebaliknya. Quran. Karena Quran adalah obat hati terbaik. Ya. Ada lagi? Iya, Ibu. Ya. Nah, ya doanya yang sudah sering, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah istri, pasangan. Azwaj itu kan pasangan. Bisa diucapkan oleh ibu-ibu berarti pasangan, diucapkan oleh suami berarti istri. Keturunan yang baik yang bisa menjadi imam bagi orang bertakwa. Doa itu aja. Terus tambah lagi dengan Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Gitu. Dan seterusnya. Itu juga bisa Ibu baca di rakaat terakhir sebelum salam. Bahkan ada yang baca itu di sujud akhir, sujud terakhir, baca doa itu dulu baru dia kemudian bangun terus duduk tasyahud akhir. Ya. Kalau Ibu rutinkan apalagi sholat malam nanti pasti terjadi keajaiban di keluarganya, Bu. Ya. Bagus pertanyaan si Ibu. Ibu-ibu kita itu, apalagi ibu-ibu ya, bapak-bapak aja suami itu, nasihat terbaik itu bukan dia memberikan instruksi melalui lisannya. Nasihat terbaik untuk keluarganya adalah dia merubah dirinya. Ya. Dia menjadi teladan untuk keluarganya. Pertanyaannya, emang gampang jadi teladan? Enggak gampang. Cara mudah untuk jadi teladan adalah minta sama Allah biar dijadikan sebagai teladan. Nah, doa yang tadi yang terakhir itu, wa aslih li fi dzurriyyati. Baikkan diriku ya Rabb untuk keluargaku. Ya. Akhirnya keluarga nggak kelihatan, walaupun kita masih punya kurang, masih punya salah, tapi keluarga udah nggak ngelihat kekurangan dan kesalahan itu. Mereka justru selalu terinspirasi dengan kebaikan. Ya. Ada lagi? Sudah azan ya? Nah, ya. Kita coba saja. Iya, iya.